Pihak Rekanan Kementerian Desa diturunkan untuk pendampingan di wilayah terdampak pembangunan infrastruktur Indonesia, yaitu Tol Gilimanuk, guna membangun SDM sebelum Tol Gilimanuk beroperasi nantinya. Bagaimana ulasan selengkapnya? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini, semua konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Kembali kita akan membahas rencana pembangunan Tol Gilimanuk di Bali, di mana saya akan selalu menginformasikan perkembangannya kepada kalian semua, khususnya masyarakat Bali. Meskipun hanya sedikit, pasti saya akan update. Ini guna menyampaikan informasi yang mungkin ada yang belum tahu atau bahkan kurang paham mengenai pembangunan di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, jangan pernah bosan-bosan mampir di channel ini untuk melihat perkembangan informasi pembangunan infrastruktur jalan di daerah kalian masing-masing. Dan jika kalian ingin menyampaikan kabar pembangunan yang mungkin ada di daerah kalian, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dengan senang hati, saya akan membantu menyampaikan informasi dari perkembangan pembangunan tersebut. Tak perlu lama-lama, mari langsung ke pembahasan utama. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur Indonesia yang akan segera dibangun adalah Jalan Tol Gilimanuk. Proyek tersebut juga akan menimbulkan dampak terhadap Kabupaten Jembrana. Sejumlah desa dari Kecamatan Melaya hingga Pekutatan telah dipastikan akan dilalui jalan tol. Tim dari pemerintah pusat kini sudah diturunkan ke daerah terdampak. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari pembangunan infrastruktur Indonesia berupa pembangunan jalan tol Gilimanuk. Untuk memuluskan pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga ternyata telah menunjuk Rekanan sebagai pendamping terhadap daerah terdampak proyek. Rekanan yang ditunjuk adalah PT Narapati, bahkan sudah turun ke daerah. Pihak Rekanan ini juga sudah menemui Bupati Jembrana pada Rabu 6 Oktober 2021 untuk membicarakan rencana pembangunan infrastruktur Indonesia, yakni Jalan Tol Gilimanuk Mengwi. Pihak Rekanan ini mengakui bahwa proyek tersebut akan berdampak terhadap masyarakat di wilayah yang terkena jalur tol. Dampak dari pembangunan ini tentu akan berimbas kepada masyarakat yang ada di Jembrana. Itulah yang akan disiapkan pendampingan. Untuk mengantisipasi dampak pembangunan, akan dilakukan upaya pendampingan dan pelatihan di tingkat desa. Pihaknya ditunjuk sebagai tim pendamping yang akan memberikan pendampingan atau pelatihan bagi desa-desa di Jembrana yang terdampak pengembangan infrastruktur rencana pembangunan Tol Gilimanuk. Tim yang ditunjuk oleh Kementerian Desa yang ada di Jakarta untuk melakukan pendampingan dan pelatihan di desa-desa yang wilayahnya terdampak dari pembangunan infrastruktur Indonesia itu sendiri. Kendati demikian, yang akan menerima dampak dari pembangunan jalan tol tersebut adalah masyarakat di desa. Namun pendampingan dan pelatihan yang akan dilaksanakan tersebut diakui akan diprioritaskan untuk pembangunan SDM, aparatur desa, dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim pendampingan akan klasifikasi dulu pelatihan dan pendampingan. Kalau pelatihan untuk aparatur desa akan difokuskan terkait kebijakan desa. Sementara untuk BUMDes akan diberi pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kedepan dipastikan desa dan BUMDes mampu menggunakan aplikasi teknologi informasi. Sementara Bupati Jembrana Inengah Tamba juga mengakui masyarakat Jembrana akan menerima dampak pembangunan jalan tol tersebut.
Warga masyarakat Jembrana secara psikis tentu merasakan dampak dari program pembangunan infrastruktur Indonesia berupa jalan tol. Pihaknya mengapresiasi kehadiran pihak rekanan Kemendes tersebut yang akan melakukan pendampingan di Jembrana. Beliau sangat senang utusan Kemendes akan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada aparatur desa dan BUMDes. Hal ini sangat dibutuhkan. Namun rencana untuk pengembangan akses terkait dengan penggunaan aplikasi teknologi yang direncanakan tersebut diakui justru sudah direncanakan lebih awal di Kabupaten Jembrana. Bupati menjelaskan rencana dari Kementerian Desa untuk membangun aplikasi berbasis teknologi itu sangat disetujui. Bahkan di Jembrana sudah merencanakan di mana setiap desa akan ada 1 orang tenaga yang mengoperasikannya. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini mengenai rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk. Nantikan kabar terbarunya hanya di channel ini. Karena hanya di sini pembangunan infrastruktur akan dibahas secara mendalam sampai bangunan itu beroperasi secara total. Maka dari itu, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terbarunya. Sudah saatnya saya pamit undur diri dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.